Ada sedikit pepatah, buah jeruk bentuknya bulat, kalaulah dimakan tentunya manis. Kalaulah Anda umat dari Muhammad, sambutlah salam dari Tabib Bang Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia pada malam ini Allah masih memberikan kenikmatan kesehatan jasmani, kenikmatan kesehatan rohani. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa kita ucapkan dengan lafaz Alhamdulillah. Dan jangan lupa kita untuk senantiasa bersalawat berupa lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita asbab selalu bersalawat kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah yang beriman rahimakumullah, para netizen sedulur, bagaimana kabar kalian di sana? Tentunya harapan dari saya sendiri sehat senantiasa selalu. Alhamdulillah ya, insyaallah. Alhamdulillah, kesempatan malam ini kita meluangkan waktu sedikit mengingatkan buat para netizen, sahabat, sedulur dimanapun Anda berada. Ingat teman-teman, saudara-saudari, sedulur, netizen, di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita itu memiliki dua bagian. Yang pertama roh, yang kedua jasad. Roh atau kolbu, orang lain kolbu ya, mungkin lebih istimewa roh. Roh kita ini terkadang bisa sakit. Kenapa? Karena lemah seperti amal ibadah pun tak sempurna. Kalau orang kampung mengatakan tendi atau tondi, kalau orang Jawa kami katakan sukma. Sukma atau tendinya itu lemah. Kenapa bisa lemah? Mungkin amal ibadahnya kurang, sehingga mudah masuk bangsa halus, bahkan bangsa kiriman. Begitu kalimatnya. Jadi sedikit kami ingatkan kembali tentang penyakit teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua jasad. Jasad ini kulit. Ini jasad. Jasad ya. Jasad seperti kita seperti kena pisau, tersandung, jatuh kena knalpot, jatuh dari sepeda motor atau mobil, atau kena kaca. Ini alternatifnya kita ke rumah sakit. Ini wajib, tidak boleh dielakkan. Ini pasti harus ke sana. Nah, hamba Allah yang beriman rahimakumullah, kembali di sini. Selama kita pengalaman ngobatin orang, sebagian orang keliru teman-teman. Kelirunya di mana? Dalam hal penyakit. Umpama teman-teman ya, orang sakit sudah dibawa ke rumah sakit, tak kunjung berubah, tak kunjung sembuh, dibawa lagi ke rumah sakit. Jangan begini teman-teman. Kenapa? Padahal itu sakitnya bukan karena faktor alam, tetapi apa? Karena faktor kiriman. Simpel saja teman-teman netizen. Penyakit alam, kalau kita bawa ke medis, ke bidan atau ke dokter, pasti akan ada perubahan insya Allah. Tetapi penyakit apapun itu, kalau sudah kita berobat ke medis, ke bidan, ke dokter, tak ada kunjung perubahan, tak ada kunjung sembuh, berarti itu bukan medis, bukan gejala alam. Lalu kenapa? Bisa jadi terkena kiriman atau diganggu oleh makhluk halus. Seperti halnya kata orang kampung tersapu. Kalau orang Jawa bilang kesambet. Hamba Allah yang beriman rahimakumullah. Jadi kembali tentang roh. Jadi bagaimana cara pengobatannya? Solusi pengobatan alternatif adalah salah satu di antaranya. Boleh kita terapi, boleh kita dibekam, boleh kita diruqyah. Tetapi sama yang ahli yang tahu di bidangnya teman-teman.
Di bidangnya. Biar apa? Biar kita tidak keliru, tidak salah paham. Contoh peribahasa. Mekanik itu kan kurang lebih ada dua macam. Mekanik mesin dan mekanik komputer. Mekanik komputer masuk ke komputer, mekanik komputer masuk ke mekanik motor atau kereta kan tak nyambung, pasti beda jauh. Begitu pula mekanik sepeda motor masuk ke mekanik komputer pasti tidak sama, pasti beda. Kembali tentang hal penyakit. Sedulur netizen, hamba Allah yang berbahagia. Dalam penyakit pun demikian juga teman-teman. Jangan coba-coba Anda, umpama di antara kalangan saudara Anda sakit, panas, atau ditusuk-tusuk, mimpi aneh-aneh, ini kelarikan ke medis, tak ada kunjung sembuh, kalian cari rumah sakit lagi. Jangan, ini mutlak kesalahan kita. Lalu bagaimana? Nah ini, disinilah kita ingatkan teman-teman. Kita harus bagaimana? Kita harus coba cari pengobatan yang lain seperti pengobatan alternatif, terapi, bekam, ataupun diruqyah. Tapi yang betul tahu, seperti dengan kita sendiri. Insyaallah ya, boleh konsultasi. Kenapa? Alhamdulillah banyak yang selama ini kita tangani orang sakit mutlak rata-rata kena kiriman teman-teman. Tanda-tanda orang yang terkena kiriman aneh. Contohnya aneh begini teman-teman. Ada salah satu pasien kita obati. Tak usah kita sebutkan nama kampung halaman ya. Jelas ada. Boleh kalian dilihat nanti di YouTube. Maaf cakap. Tangan dari ujung ke ujung kecil. Daging itu tumbuh di tengah-tengah. Begitu pula di kaki teman-teman. Dari paha atas sampai betis mata kaki nih kecil. Dagingnya itu ngumpul. Rupanya apa? Disitulah tempat jin kiriman sembunyi mengambil, menyedot. Nah kalau orang Jawa bilang menggerogoti. Ya alhamdulillah itu kita obati, kita ruqyah. Dari kurang lebih jam 9 malam sampai menjelang subuh tembus semua, keluar seluruh penyakit atau jin-jin yang disembunyi dalam tubuhnya. Berangsur-angsur berproses kurang lebih. Sekarang udah sehat kembali, udah pulih pun sehatnya. Alhamdulillah. Begitu pula ada kita pernah jumpai pasien di arah seputaran Aceh, seorang tua. Sebelum kita obati, beliau sering keluar masuk ke rumah sakit. Ngapain? Cuci darah. Nah alhamdulillah semenjak kita obati, alhamdulillah sampai sekarang kita tidak ada dengar berita beliau masuk ke rumah sakit dengan tujuan cuci darah. Kenapa? Udah sehat. Ya itu tadi, karena ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah setelah kita obati, kita ruqyah, kita cabut jinnya, makanya terakhir badannya seger, sehat lagi. Nah hamba Allah yang beriman rahimakumullah, kembali dalam hal penyakit. Kesimpulannya apa teman-teman? Secara logikanya aja, tidak semua penyakit itu bisa sembuh dengan medis. Jelas? Tidak semua penyakit itu karena alam. Tapi apa? Melainkan penyakit terkadang datang dari mana? Orang iri, dengki, sakit hati, dari kalangan maaf cakap saudara, kalangan saingan bisnis ataupun tetangga. Mutlak sebagian saat sekarang orang bersifat SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, senang melihat orang susah. Begitulah kurang lebih ya. Hamba Allah yang beriman rahimakumullah, para netizen, sedulur, saudara, setanah air, seakidah, seperjuangan. Semoga kita diberikan kebahagiaan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi di awal. Apa di awal? Yaitu tentang masalah keimanan, teman-teman. Nah, disinilah kita ingatkan kembali lagi buat Anda netizen, sedulur, yuk dari sekarang kita benahi amal ibadah kita kepada Allah. Seperti sholat, baca Quran, zikir pagi petang, dan luangkan waktu untuk bersolawat. Usahakan dalam 5 waktu, satu waktu itu kita kusuk teman-teman. Mungkin 5 waktu ini enggak
5 waktu ini belum bisa terpenuhi secara untuk kusuk, usahakan di antara 5 waktu itu ada yang kusuk. Kusuknya maksudnya gini, teman. Kita di situ selesai sholat, kita berzikir, berdoa, baca Quran. Nah, ini maksudnya kusuk, memperbanyak amal gitu, teman-teman. Kurang lebih kalimatnya ya. Kenapa? Di sisi lain, selain makna sholat melepaskan kewajiban, makna sholat, baca Quran ataupun berzikir, rupanya itulah benteng kita, teman-teman, daripada hal-hal gaib. Berarti dengan kejadian ini, insyaallah ya, kita harus kuat amal ibadah. Jaga sholat, baca Quran, sholawat, zikir pagi petang, dan kita senantiasa berbuat baik sama manusia, sama makhluk hidup. Dan senangilah hati orang tua kita, teman-teman, selagi kita masih bersama mereka. Kenapa? Ada sedikit pepatah, apabila kita seorang anak memberikan kesenangan untuk orang tua, Allah pun akan memberikan senang sama kita, teman-teman. Itu aja kuncinya, teman-teman netizen. Dimanapun Anda berada, kunci hidup adalah selagi orang tua kita masih hidup, berikan senyuman mereka untuk kita. Artinya apa? Kita bisa memberikan hal indah buat mereka, teman-teman. Maka Allah sendiri pun akan memberikan hal indah buat diri kita, termasuk dalam hal rezeki. Insyaallah ya. Nah, kesimpulannya itu aja, teman-teman. Dalam hal penyakit, janganlah Anda sampai keliru, jangan Anda sampai salah paham. Tidak semua penyakit itu bisa sembuh dengan medis. Penyakit sembuh dengan medis itu seperti apa? Maaf cakap, kena pisau, jatuh dari sepeda motor, atau tabrakan, itu wajib ke rumah sakit. Tetapi kalau penyakit yang datangnya tiba-tiba, ini mutlak harus kemana? Kita larikan ke alternatif seperti orang yang bisa membekam, orang yang bisa terapi, dan orang yang bisa mengruqyah. Insyaallah ya, teman-teman ya. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang mulia ini. Kurang lebih mohon dimaklumi dan dimaafkan. Usikum binafsi bitaqullah, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad.